anatomi dari regio crus ya. Crus dan digiti. Berarti mulai dari tibia fibula hingga ke palang gitu ya. Tapi insya Allah di sini tidak terlalu, karena yang kita arahkan adalah kalian sebagai seorang dokter hewan, bukan sebagai seorang anatom gitu ya. Nah, sekarang kita lihat otot-otot di sisi dorsolateral gitu ya. Kalau ada otot-otot di sisi dorsolateral itu pasti tendo ototnya akan berinsersio di dorsal digiti ya, dan umumnya dia sebagai kelompok otot ekstensor ya. Jadi dia akan mempunyai fungsi sebagai ekstensor. Yang pertama yang patut kita lihat itu adalah fibularis peroneus tertius gitu ya. Fibularis peroneus tertius itu bentuknya fusiform. Fusiform itu ya apa ya? Seperti gelendong tapi ramping gitu ya. Dengan origo dan insersionya yang tendinosus. Gitu ya. Yang jelas bahwa fibularis tertius atau peroneus tertius itu mempunyai arah serat yang sejajar dengan kaki gitu. Dia sejajar dengan tibia fibula. Kemudian yang patut kita ketahui adalah bagian profunda dari otot ini cembung dan dia akan membungkus ya. Membungkus berarti kalau kita lihat musculus extensor digitorum longusnya itu ada di superficialnya gitu ya. Ada di superficial. Origonya itu pada fossa extensoria femur, masih ingat ya? Yang mudah-mudahan ingat. Kemudian insersialnya itu pada ligamentum collateral medialis ya, terutama pada ujung dari metatarsa. Nah, ini yang patut kalian pahami adalah pada sepertiga distalnya ya, sepertiga distal itu dia akan terpecah oleh keberadaan dari musculus tibialis cranialis. Baik, nah ini ya kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita lihat potongan melintangnya peroneus tertius maupun fibularis tertius, posisinya ada di paling kranial ini ya, paling kranial ya, di ini paling kranial, paling depan ya. Nah, untuk bisa memahami potongan melintang ya, potongan melintang, kalian harus memahami titik orientasinya gitu ya. Yang jelas kalian harus tahu ini adalah area dari tuberculus. Ya, berarti ini adalah area dari plankton. Kemudian kalian harus tahu bahwa tulang di sini ya, ini adalah tulang tibia, itu posisinya ada di medial. Ya, ada di medial. Nah, ini kalau kita lihat potongannya itu adalah potongan di tengah-tengah dari regio crus. Nah, ada beberapa catatan yang harus kalian catat di sini ya. Ini adalah kita temukan pada sapi, pada anjing dia tidak ada, sementara pada kuda dia lebih bersifat tendinosus. Ya. Selanjutnya fibularis longus ya, atau peroneus longus. Ini ada beberapa catatan ya, tidak terlihat pada kuda tapi bisa ditemukan pada anjing. Kalau kita lihat dari potongan melintangnya ya. Nah, ya. Ini adalah fibularis longus. Ya. Posisinya ada di lateral. Jangan lupa os tibia ini ada di medial. Jangan lupa. Ya. Ya, kalau kita lihat, nah ini ya. Ini adalah peroneus longus. Ya. Ini adalah peroneus longus. Jadi kalian harus bisa memperhatikan, kalian harus bisa ngebayangin bahwa ini adalah posisi kulit ya yang tebel ini. Kelihatan kusos saya?
Halo? Halo? Kelihatan? Kursor saya kelihatan, nak? Terlihat dok. Terlihat. Ya, alhamdulillah. Jadi yang tebal ini itu adalah kulit ya, nak ya. Kemudian yang abu-abu muda ini adalah fasia, ya. Ini adalah fasia. Nah, kita lihat ini posisinya ada di sini, berarti dia ada di permukaan. Ini fibularis atau peroneus tertius, dia mulai dari medial hingga ke lateral, sisi kranial ya, jangan lupa sisi kranial. Ingat sekali lagi, ini adalah posisi dari tuberkalkis ya, tendonya ini tendo. Ini belum tuberkalkis ya, nah ya, ini masih tendo. Nanti ini adalah menunjukkan sisi kaudal, berarti yang sisi sini, ya, ini adalah sisi kranial. Kemudian musculus extensor digitorum longus, ya, musculus extensor digitorum longus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, extensor digitorum longus itu ada dua venter, ya, venter medial dan venter lateral. Ya. Itu bisa kalian kuatkan dengan mudah kalau kalian menguatkan fibularis tertius gitu ya, atau peroneus tertius. Jika kita lihat di sini, dia akan sebagai apa namanya? Titik orientasinya kalian melihat di sini ya, superficial dan medialnya itu adalah fibularis tertius. Sementara profundanya itu adalah tibialis cranialis, extensor digitorum brevis, dan sisi lateralnya adalah fibularis longus. Kita lihat potongan melintangnya. Sebentar. Yang harus kita pahami adalah intermedial atau musculus extensor digiti 3, ya. Namanya juga di medial, ya. Namanya juga di medial. Dia akan menempati sulcus extensoria dari tibia, ya. Kemudian tendonya akan melekat pada tarsus di profunda dari retinaculum. Jadi dia diikat oleh retinaculum extensoria proximal. Tolong digarisbawahi retinaculum extensoria proximal ini, ya. Retinaculum extensoria itu adalah ya. Nah, ini adalah retinaculum extensoria itu seperti band gitu ya, sama di dalam di kaki depan kan juga kalian ketemukan retinaculum ya. Nah, ini berarti kalau kalian lihat retinaculum extensoria, jadi dia akan melindungi atau mengikat, memfiksir posisi-posisi dari tendo-tendo kelompok otot ekstensor. Tadi kan sudah kita sama-sama tahu bahwa kelompok otot ekstensor itu bisa tendonya ada di dorsolateral dari crus. Ya, masih ingat ya? Kalau ini medialnya extensor digiti 3, maka lateralnya itu adalah extensor digitorum longus. Ya, extensor digitorum longus. Ya, kalian ketahui ya, dia akan ada di bawah dari retinaculum extensoria crura, ya, bersama-sama dengan musculus tibialis cranialis, musculus peroneus tertius. Tetapi kalau musculus extensor digitorum longus, ya, tendonya itu akan juga melampaui retinaculum metatarsa. Jadi kalau ada dua ya, retinaculum extensoria di proximal tarsus, ya, dan yang satunya di bagian distalnya itu adalah retinaculum pada metatarsa. Nah ini ya. Ini posisi dari extensor digitorum longum. Ya, berarti ini yang venter lateral. Ya. Nah, ini adalah musculus
extensor digitorum longus, ini potongan melintangnya. Ya. Ini yang musculus extensor digiti 3, intermedialnya, dan yang ini adalah musculus extensor digitorum longus, lateralnya. Ya. Oke. Kemudian tibialis cranialis. Dari tadi kita sudah nyebut-nyebut tibialis cranialis. Ya. Tibialis cranialis itu fungsinya, walaupun dia ada di dorsolateral, tapi tendonya itu tidak di dorsolateral. Ya. Kita lihat di sini insersionya, ya, dorsal aspek dari ujung proximal os metatarsal dan os tarsal 1. Tapi fungsinya justru flexor. Ya, fungsinya justru flexor. Nah, ini ya, posisinya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini adalah tuberositas tibialis, ya, masih ingat posisinya, mudah-mudahan kalian tetap ingat ya. Nah, ini adalah cranialis tibialis, musculus cranialis tibialis. Nah, ini kalau dipotong melintang. Ya, ini kalau dipotong melintang. Pada pertengahan dari krus. Ya, pertengahan dari krus ini. Ya. Kalau tadi adalah extensor digitorum longus, maka sekarang extensor digitorum lateralis. Letaknya di antara kelompok otot ekstensor dan kelompok otot flexor. Jadi dia paling kaudal ya dari sisi lateral ya. Kita lihat kalau di sini sudah ada kata-kata superficial, fascia dan kulit, berarti posisi dia pasti di kalau potongan melintang pasti mendekati dari kulit gitu ya. Dia nggak akan masuk sampai ke dalam. Kemudian kalau kita perhatikan profundanya itu adalah os tibia dan fibula, berarti ini melekat pada os tibia. Ya, kita lihat posisinya. Nah, seperti ini. Ya, itu adalah musculus extensor digitorum lateralis. Sebentar, sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, posisinya dia ada di paling superficialnya adalah fascia,
dan kulit, sementara dia melekat pada tibia. Ya, dia melekat pada tibia. Itu yang harus kalian perhatikan di sini. Ya, jadi sekali lagi kalian harus bisa membaca ini posisi-posisi ini. Ya, kenapa? Karena area ini sering mengalami fraktur pada anjing ya, dan itu adalah pekerjaan kalian banget gitu loh. Ya, pekerjaan kalian banget. Jadi kalian harus bisa melihat kira-kira dari posisi mana saya tepatnya untuk bisa meraih, misalnya kalau frakturnya apa namanya terbuka gitu ya hingga terdapat serpian-serpian tulang. Nah, dari hasil ronsen kalian harus tahu posisi mana yang akan kita buka gitu ya. Extensor digitorum brevis ya kalau pada kambingmu ya agak cukup kecil ya, tapi yang jelas dia ada di posisi dari di antara ini ya. Ototnya tipis banget, Dia ada di fasies ya, fasies dari permukaan dorsal dari osa tarsus ya, permukaan dorsal dari osa tarsus ya. Profundanya dia melekat pada trochlea tali dan os metatarsa. Tipis dia ya, tipis. Cenderung berwarna keputihan karena dia sifatnya adalah tendinous ya, sifatnya adalah tendinosus. Kita lanjutkan. Itu adalah kelompok otot yang ada di dorsolateral ya. Kelompok otot yang ada di dorsolateral. Selanjutnya bagaimana dengan kelompok otot yang ada di sisi plantar? Kalau tadi kelompok otot dorsolateral itu adalah kelompok otot yang fungsinya adalah sebagai otot ekstensor, maka pada otot di sisi plantar itu adalah kelompok otot flexor. Gitu ya. Kelompok otot flexor. Jadi dia berkebalikan ya. Yang pertama adalah gastrocnemius. Sebenarnya gastrocnemius sudah ulang-ulang kita sebut-sebut gitu ya. Gastrocnemius. Gastrocnemius atau otot betis gitu ya. Itu ya kalian bisa ngebayangin betis kalian gitu ya. Kalian bisa menggayang betis kalian. Yang jelas bahwa gastrocnemius itu terdiri dari dua otot ya, yaitu kaput lateral dan kaput medial. Ya, kaput lateral dan kaput medial. Mereka mulai dari kurang lebih proksimal ya, sepertika proksimal, mereka udah fusi. Mereka hanya terpisah pada origonya saja, ya, pada origonya saja. Dan pada bagian yang terpisah ini, itu nanti di situ akan kita nemukan arteri vena popliteal dan nervus tibialis. Pangkal ya, pangkal dari nervus tibialis. Kita ketemu. Nah, yang jelas adalah arteri vena poplitea. Arteri vena poplitea kemarin sudah, nggak tahu kemarin apakah kalian dokter Grace ya yang ngajar kalian, betul? Ya, halo? Benar, dokter. Ya, apakah dokter Grace sudah menyampaikan bahwa arteri popliteal itu adalah kelanjutan dari arteri femoralis setelah mencabangkan arteri femoralis caudalis ya, yang ada di margo plantaris dari gastrocnemius. Hanya beberapa senti, ya setelah itu dia akan menjadi tibialis cranialis, ya arteri tibialis. Nah ini ya, jadi ini adalah kaput lateral, ini kaput medial. Nah sekarang bagaimana kalian bisa mengetahui ya sisi lateral ataupun sisi
medial itu yang utama adalah keberadaan dari ostibia. Tadi Anda bisa melihat potongan melintang. Ostibia itu posisinya ada di sisi medial, ya. Jadi kalian bisa gunakan itu. Sebentar, HP laptop saya kita cas. Bentar. Ya, jadi ini ya terlihat jelas pada sisi medial cross ini tanda keberadaan dari sisi medial. Soleus. Soleus itu ototnya seperti pita, tipis gitu ya. Secara teori dia ada di sisi kranial, flexor, digiti 1 nous. Secara teori, ya. Tapi yang bisa menandai keberadaan dari soleus itu adalah endosoleus, gastrocnemius, flexor digitorum superficial, ya. Maksud saya begini, soleus ya, soleus itu insersionya ya menyatu dengan tendo gastrocnemius, soleus itu. Jadi tidak bisa dipisahkan insersionya. Oleh sebab itu dia disebut dengan musculus tricepsure. Ya, musculus tricepsure. Jadi kalau ada pertanyaan musculus tricepsure, maka yang dimaknai dengan musculus tricepsure itu adalah gastrocnemius, kaput lateral, kaput medial, serta soleus. Ketiga tendo ini itu akan membentuk apa yang kita sebut dengan tendo Achilles atau calcaneus. Sementara tricepsure plus flexor digitorum superficialis, gluteobicep, dan semitendinosus, ya, ini disebut dengan tendo calcaneus communis atau hamstring. Mungkin kalau kalian pemain bola, ya, kalian tahu itu tendo hamstring. Ya. Kalian akan tahu keberadaan dari tendo hamstring. Ya. Jadi tolong ini digarisbawahi benar-benar, Pak. Tendo hamstring, tendo Achilles. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa perbedaan anatomis antara anjing, babi, sapi, dan kuda. Ya. Ini yang warnanya biru ini adalah soleus. Ya, soleus. Ya. Ini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Kalian perhatikan pada anjing itu lebih lencir gitu ya. Apa ya lencir bahasa Jawa ya, lebih kecil-kecil gitu ya. Lebih kecil-kecil. Tapi kalau pada kuda itu dia gemoy gitu ya. Itu pada babi dan kuda. Kemudian flexor digitorum superficialis. Ya. Flexor digitorum superficialis. Flexor digitorum superficialis itu berkembang baik, berdaging, dan bersifat fusiform. Nah,
Nah, yang terpenting adalah kalau tadi soleus itu tendonya dan insersionya bareng dengan gastrocnemius, maka flexor digitorum superficial itu dia ada di permukaan dari gastrocnemius. Ya, gastrocnemius. Nah, sepertiga distalnya membulat. Ya, jadi tadi kita sudah sama-sama tahu dia akan berhenti pada tuberculous. Nah, yang terpenting adalah ini, lihat ini. Terpilin. Artinya apa? Flexor digitorum superficial itu ada tertutup oleh gastrocnemius lateral dan medial, di mana di dalamnya itu ada di dalamnya itu ada flexor digitorum superficialis. Tentunya kalian akan berpikir, loh kok dikatakan superficialis? Ini alasannya. Ya, di sisi plantar metatarsal, tendo ini paling luar. Kemudian di baliknya itu ada tendo flexor digitorum profundus. Nah, ini alasannya. Ya, ini yang harus kalian tahu. Ya, jadi ini adalah flexor digitorum superficialis. Ya, ini. Tadi saya sudah sampaikan ada flexor digitorum superficialis, kemudian sekarang ada tentunya ada flexor digitorum profundus. Ya, flexor digitorum profundus itu terbagi menjadi 3 kaput, yaitu kaput medial, kaput superficial, dan kaput profunda. Kalian perhatikan namanya. Kaput medial itu adalah flexor digitorum longus, kaput superficialis itu adalah tibialis caudalis. Tadi kita di area dorsolateral itu ada tibialis cranialis, maka di sini ada tibialis caudalis. Kemudian kaput profunda itu adalah flexor digiti 1 longus. Ya. Nah, yang jelas adalah flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, ini tendonya, dan musculus interosseus itu ada di posisi plantar dari metatarsus, dan dia akan dibungkus oleh suatu struktur jaringan ikat elastis yang cukup tebal, sehingga tidak mudah untuk terburai, yang disebut dengan istilah manica flexoria. Jadi kalau kalian lihat dari namanya ya, manica flexoria, flexor, tentunya kalian akan tahu bahwa posisi dari manica flexoria itu tidak mungkin ada di sisi dorsal. Ya, dia pasti ada di sisi plantar. Itu diingat-ingat betul. Ya. Kaput medial atau flexor digitorum longus itu berdaging, ya. Kemudian dia akan membentuk pita pipih yang kita sebut dengan istilah tumit. Sementara kaput superficialis atau tibialis caudalis itu tipis, ya, tipis, dan dia akan bergabung dengan musculus flexor digiti 1 longus. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi flexor digiti 1 longusnya itu yang paling besar, ya, yang terbesar, ekstensif pada proksimalnya, ya, pada origonya. Kemudian dia membentuk insersio di proximal os sesamoidia dalam bentuk tendinosus, ya, dalam bentuk tendinosus.
Nah, ini coba diperhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah posisi dari retinaculum extensoria. Ini tuberculus. Kenapa ini posisi ini adalah retinaculum extensoria? Kalian jangan lupa bahwa tuberculus itu menandai posisi dari plantar. Berarti yang berseberangan dengan dia itu adalah posisi dorsal. Makanya ini disebut retinaculum extensoria. Nah, ini tendo musculus flexor digitorum superficial ya. Dia itu terpilin keluar. Ya, terpilin keluar. Dan yang nomor 6 ini, hati-hati, yang nomor 6 ini itu adalah gastrocnemius. Atau bisa jadi ini adalah musculus tricepsure. Mengapa? Kalian jangan lupa bahwa mereka tricepsure ya, soleus, gastroclateral, gastrocmedial itu insersionya sama, tendonya menyatu. Ya. Sedangkan yang ini semua 345 ya, 345 itu adalah musculus flexor digitorum profundus. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Nomor 5 itu adalah flexor digitorum longus atau caput profundus, di mana ini sebenarnya melebar. Melebar. Ya, jadi ini bukan 3 otot, bukan. Ini 2 otot. Di mana otot yang keempat, ya, otot yang keempat atau caput superficialis itu akan duduk di atas dari nomor 5. Makanya ya, caranya mengingat, nomor 5 ada di superficialis, nomor 4 ada di superficialis dari nomor 5. Dengan demikian, nomor 4 itu adalah caput superficialis, dan nomor 5 itu adalah caput profundus. Gitu, nak, caranya mengingat. Ya, itu caranya mengingat. Dan nomor 3 itu adalah caput medialnya. Ya. Caput medial. Popliteus ya, popliteus atau dia itu ada ditemukan di fossa popliteal ostipia. Berarti dia memang posisinya ada di kaudal, di pelantar. Ya, benar-benar ada di pelantar. Dan dia tertutup oleh caput medial dari gastrocnemius. Ya. Jadi manica flexoria itu adalah struktur membulat yang di plantar metatarsal ya, yang fungsinya adalah memfiksir keberadaan dari tendo musculus flexor digitorum superficial, tendo musculus flexor digitorum profundus, dan musculus interosseus. Kalau tadi kita berbicara sistem muskulaturnya, maka sekarang kita berbicara sistem sirkulasinya. Tadi saya sudah sampaikan arteri poplitea itu adalah kelanjutan dari arteri femoralis. Ya. Dan dia akan mencabangkan arteri tibialis cranialis dan arteri tibialis caudalis. Arteri tibialis cranialis itu posisinya ada di bagian facies profunda dari peroneus tertius ya, di sepanjang dari facies lateralis ostibia. Turun dia ke distal ya, dan dia akan menjadi arteri dorsalis pedis ya. Kemudian selanjutnya dia akan membentuk arteri metatarsal dorsalis 3. Posisinya ada di dorsal metatarsal. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah arteri tibialis caudalis, ini arteri tibialis cranialis. Arteri tibialis caudalis ya selanjutnya
Sebentar. Arteri tibialis caudalis selanjutnya yang harus kalian garis bawahi, dia berakhir, oh ya Allah. Oke, ya jadi ini tibialis caudalis, ini tibialis radialis, dan kita lihat ini posisi dari arteri Popli, ya. Yang sudah saya sampaikan, dia akan membentuk arteri nutrisia. Selanjutnya ada arteri savena. Ya. Arteri savena. Arteri savena pada regio crus, ya, kurang lebih sepertiga distal dari tibia. Itu posisinya ada di kranial dari tendo calcaneus communis atau hamstring. Ya. Dan dia akan mencabangkan rami atau ramus. Kalau ramus satu, rami itu banyak, ya. Rami malleolaris medialis dan rami calcane. Malleolaris jadi di malleus, ya, di malleus, di area tumit, gitu ya, di area tumit. Selanjutnya arteri ini ya akan berjalan ke arah plantar, gitu ya, medio plantar, dan dia akan mencapaikan arteri plantaris lateralis dan arteri plantaris medialis. Nah, itu kalian bisa lihat sisinya, ya. Sisinya arteri plantaris lateralis, ya, arteri plantaris medialis. Selanjutnya sistem saraf, ya, sistem saraf. Sistem saraf ini adalah sistem saraf utama yang dicapaikan oleh nervus ischiadicus, ya, di sekitar dari gastrocnemius. Ada dua, fibularis communis, ya, dan tibialis. Oke, peroneus communis. Peroneus communis itu sering disebut dengan peroneus atau fibularis communis. Ya, fibularis communis. Tuh. Iya, tenang. Kok anu banget. Ya, jadi peroneus communis itu ada di bawah gluteus bicep, tapi dia posisinya cenderung di permukaan, ya, di superficial. Makanya dia mencabangkan fibularis superficialis dan nervus fibularis profundus. Fibularis superficialis sesuai dengan namanya superficial, ya, dia ada di permukaan, ya, atau tidak secara spesifik ada di bawah dari kulit, gitu ya. Tapi setidak-tidaknya dia ada di otot yang posisinya paling lateral, yaitu fibularis profundus. Selanjutnya permukaan dorsal dari ostasus juga kita akan
menemukan adanya nervus yang merupakan terusan dari nervus suburalis superficialis, yaitu nervus digitalis atau pedalis dorsalis communis 4. Ya, ini posisinya nak ya. Ini peroneus communis ini. Nah, ini yang profundus yang di bagian dalam, ini yang superficial. Kemudian selanjutnya adalah nervus tibialis, ya. Kalau tadi nervus fibularis communis itu larinya ke arah dorsal, maka sebaliknya nervus tibialis itu akan membentuk nervus plantaris, baik lateralis maupun medialis, kurang lebih sepertiga distal dari kaki. Nah, ini ya, tibialis ini. Oke, baik. Sampai di sini alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah download ya? Baik, sebentar saya tak bantu untuk teman-temanmu yang ada Sabita.